Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodia Elvina Siregar, mahasiswi STAI Al-Islahiyah Binjai, Prodi Perbankan Syariah 6C Eksklusif. Di sini saya akan membahas salah satu materi dari kelompok 5, yaitu konsumsi. Langsung saja akan saya bahas tentang pengertian konsumsi. Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan, dan kemewahan. Kesenangan atau keindahan diperbolehkan asal tidak berlebihan, yaitu tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. Konsumsi dalam perspektif hadis Nabi. An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana libnin adama wadiyani min malin labtagha wa yatubullahu ala man taba." Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya seorang manusia atau anak Adam mempunyai harta sebanyak 2 lembah, niscaya ia akan mencari lembah ketiga, dan tidak akan pernah penuh mulut manusia atau tidak akan pernah merasa cukup, kecuali tanah kematian, dan Allah akan mengampuni orang yang bertobat kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud hadis di atas ialah mengingatkan kepada kita agar selalu berhati-hati dan membatasi dirinya sesuai dengan kebutuhan dan tidak memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Sikap hemat telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'amul isnaini kafil salasati wa ta'amul salasati kafil arba'ah. Rawahul Muslim. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanan 2 orang cukup untuk 3 orang, dan makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis di atas ialah hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan, bermakna bahwa tindakan konsumsi diperuntukkan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup, bukan pemuasan keinginan. Sebab Islam menganjurkan kepada umatnya untuk bersikap sederhana dalam mengkonsumsi. Tujuan konsumsi dalam Islam. Tujuan ekonomi Islam ialah tercapainya atau didapatkannya falah oleh setiap individu dalam suatu masyarakat. Ini artinya dalam suatu masyarakat seharusnya tidak ada seorang pun yang hidupnya miskin. Mendapatkan falah dapat dilakukan melalui konsumsi, produksi, maupun distribusi berdasarkan syariat Islam. Oleh karena itu, kegiatan konsumsi, produksi, maupun distribusi harus sesuai dengan syariat Islam, mana yang diharamkan dan mana yang dihalalkan. Prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. 1. Halal. Ibnu Katsir berkata, Allah menjelaskan tentang tidak ada Tuhan selain Allah yang maha memberi kepada seluruh makhluknya. Dia kemudian memberitahukan akan izinnya terhadap segala sesuatu yang ada di bumi untuk dimakan dengan syarat halal, selama tidak membahayakan akal dan badan. Halal yang murni misalnya ialah buah-buahan, binatang sembelihan, minuman sehat, pakaian dari kafas atau wol, pernikahan yang sah, warisan, rampasan perang, dan hadiah. 2. Baik dan bergizi. Maksud baik atau bergizi di sini ialah bukan sekedar mengharamkan makanan yang berbahaya bagi kesehatan seperti bangkai, darah, dan daging babi. Tetapi lebih dari itu, Islam juga memperhatikan tentang kualitas bentuk makanan yang dihidangkannya. Islam memberikan motivasi kepada umat Islam agar menyediakan menu-menu yang bermanfaat atau bergizi seperti daging binatang darat dan daging binatang laut serta segala sesuatu yang dihasilkan bumi, seperti biji-bijian, buah-buahan, termasuk juga minum madu dan susu karena nilai gizi yang tinggi. Makan dan minum secukupnya. Manfaat tidak makan atau minum secara berlebihan terhadap perkembangan dan stabilitas rohani ialah menjadikan hati lunak, pikiran menjadi cemerlang, jiwa menjadi jernih, dan emosi menjadi rendah.
4. Tidak mengandung riba, tidak kotor atau najis, dan tidak menjijikan. Orang yang tidak takut kepada Allah tentu tidak peduli dari mana ia mendapatkan harta dan bagaimana ia menggunakannya. Mereka tidak peduli meskipun hartanya dari hasil pencurian, suap, kegiatan ribawi, atau gaji dari pekerjaan haram. Sementara orang-orang yang masuk dalam kegiatan riba tidak mengetahui bahwa semua pihak yang berperan dalam kegiatan riba, baik secara langsung terjun dalam kegiatan riba, perantara atau pembantu kelancaran kegiatan riba adalah orang-orang yang dilaknat melalui lisan Nabi Muhammad SAW. 5. Bukan hasil dari suap. Orang yang menyuap dan menerima suap itu tidak akan diusir dari rahmat Allah yang luas. Hal ini disebabkan oleh sejumlah uang yang tidak bernilai, yakni demi Allah alangkah ruginya seperti ini.